Jadi dulu itu seperti yang namanya grup Kus Plus itu bisa menyanyikan berbagai macam dari bukan hanya popnya saja, keroncongnya juga ada, irama Melayunya juga ada, sampai ke pop anak-anak. Dulu tuh satu band bisa menyanyikan banyak genre. Tetapi kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi. Dulu berarti Pak ya? Lebih kalau canggih sih enggak sebenarnya, karena memang kesempatan untuk bermain bandnya juga mungkin karena belum rata pada saat itu. Berbeda dengan sekarang. Sekarang saya mau tanya sama Fitrop ini. Fitrop ini lebih cenderung mengikuti gaulnya apa nih? Bahasa? Ya mungkin kayak gitu ya. Ya biasa ya. Kayaknya ya. Perkenalkan dulu Pak, Ya, saya silakan. dari saya karena memang saya yang paling ngetop itu kalau orang kalau udah ngomong mengikuti perkembangan zaman itu bisa dianggap sebagai orang yang paling ngetop ya Pak ya. Trendsetter lah ya. Ya, dan saya mewakili orang yang penyelidik hal top dari perkembangan kota Pak. Disingkat apa tuh? Nyetop angkot Pak. Oh. Tapi angkotnya khusus Pak. Ya. Jurusan khusus. Khusus untuk daerah Cimahi. Iya, Cimahi. Jadi gini Pak, kalau dilihat dari aspek bahasa ya Pak ya, semakin kesini mungkin orang semakin sibuk ya Pak ya, mengikuti perkembangan gaya, jadi nggak terlalu punya banyak waktu Pak. Jadi kalau misalkan zaman dulu, orang dulu ngomong tuh semakin bertele-tele Pak. Takut jadi takara, Ya. aku jadi akika. Terus apalagi kalau macet jadi macica muhtar. Macica. Jadi kayak semakin kesini saya ngerasa orang-orang tuh sudah semakin smart untuk lebih menggunakan waktu semakin efisien. Oh. Efisiensi waktu lebih penting karena sekarang orang-orang lebih seneng yang menggunakan bahasa Lebih singkat. yang lebih singkat. Ya. Kalau misalkan kayak lagi di perjalanan on the way jadi OTW. Ya OTW. Mau berangkat jadi got to go. Iya. Terus kalau misalkan ngobrol entar ya disingkat jadi CTYL. Talk to you later. Kesel. Kesel KZL. Iya, betul. Bahkan pada saat hari yang istimewa pun orang bisa menyingkat ucapan jadi HBD WYUATB YUGD. Apa itu? Happy birthday, wish you all the best. Ya udah gitu deh. Gila ya. Jadi- Pom bensin SPBU. Betul. Bahkan hal tersebut tuh sampai mempengaruhi juga terhadap pilihan fakultas anak-anak muda zaman sekarang. Masa? Kalau zaman dulu tuh kan rata-rata pada pengennya jadi dokter. Iya. Supaya punya gelar DR, ya kan? Kalau misalkan kayak calon mertua tuh nyarinya tuh yang anak-anaknya tuh yang ada gelar DR di depan. DR, ya betul. Semenjak film Sidul, orang-orang pengennya tuh yang punya menantu tuh yang gelarnya IR. Sekarang tuh jangan heran kalau banyak banget orang-orang yang memilih fakultas jurusan pendidikan Pak demi gelar SPD Pak. Karena diyakini itu memudahkan orang-orang kalau misalkan berkenalan Pak. SPD kan? Iya. Sarjana pendidikan. Enggak, jadi kalau misalkan kenalan. Ya. Halo. Halo. Siapa namanya? Saya Denny. Oh ya, saya Fitri SPD. Oh, SPD apa tuh? Sarjana pendidikan ya? Sarjana pendidikan ya Mbak Bukan. ini? Oh, bukan. Sayang padamu. Gitu Pak. Jadi gitu Lanjut, Pak. ya. Cuman Jadi sekarang lebih singkat ya orang-orang tuh ya. betul Lebih Pak. praktis. Tapi sebenarnya ada satu tren yang sebenarnya terjadi dari zaman dulu dari sampai sekarang dan itu harus dimusnahkan Pak. Tren Apa galau itu? karena cinta Pak. Tren galau karena cinta. Meskipun itu perubahan berubah Pak, tapi itu caranya berubah tapi tetap satu hal tujuan yang sama. Ada yang nulis status di Facebook, kalau dulu Friendster. Kalau sekarang tuh pengalihannya tuh adalah dengan lari sampai dehidrasi Pak. Lari sampai dehidrasi. Iya. Masa? sih? Karena anak muda sekarang meyakini kalau lari sampai dehidrasi itu cairan tubuh nggak akan ada yang tersisa buat menangisi dia yang udah pergi. Pak. Dan sebenarnya ada jalan keluarnya Pak. Untuk satu tren yang menurut saya ini sangat nggak ada faedahnya. Satu hal yang bisa menghilangkan tren galau ini cuman ginkgo biloba Pak. Kok kan itu justru mengingatkan? Justru karena dengan orang-orang ini berdasarkan riset ya Pak, Ginkgo biloba, orang yang iya, mendapat biloba. asupan ginkgo biloba dengan cukup itu akan selalu ingat untuk nggak galau pada saat nggak ada pacar ataupun putus cinta, karena dia selalu ingat ada Allah yang selalu ada dan cintanya nggak pernah putus. Ya, luar biasa. Ya. Pak Denny, Ya. interupsi sedikit. Ini saya dapat bisikan dari Julfis Race ya Pak ya. Siapa? Julfis Race. Julfis Race. Ini orang sebelah saya baju Elvis rambut Dorce Pak. Oh. Dia bilang di sini justru kalau kita ngomongin soal tren bahasa tahun 80-an itu pada sadar nggak ternyata banyak banget bahasa gaul zaman sekarang yang dimulai dari tahun 80-an. Betul ya Pak Dorce ya? Kayak misalnya kita kan anak muda suka kenapa? Pak Dorce rambutnya kayak Dorce Gamelangan katanya. Katanya tahun 80-an itu diselipin kata oka. 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 Oke. Nyonya, mama,
kita panggil jadi nyokap. Iya, nyokap. Kemudian Bapak jadi bokap. Kemudian ini apa sih Bapak? Sepatu sepokat. Pokat. Sendiri Bisa. sendokir. Bisa jadi bokis, tapi bokis zaman sekarang tuh artinya bohong, Pak. Ya bokis tuh bisa tuh jadi. Bisa bokis. Bisa aja lu, maksudnya tuh bohong lu gitu. Iya, jadi mau dikasih tahu kalau ternyata bahasa gaul zaman sekarang yang suka kita gunakan itu ternyata dari tahun 80-an Iya. dan masih lestari sampai sekarang. Istilahnya tuh bahasa prokem ya Pak Maman dulu Bahasa kan? preman ya dulu Bahasa tuh ya. prokem. Ya prokem karena memang dipergunakan di bahasa preman. Jadi tergantung dari sebuah komunitas yang mempergunakan supaya lebih eksklusif lagi mereka mempergunakan bahasa-bahasa tersebut. Tetapi akhirnya mengalir ke masyarakat-masyarakat yang lainnya. Seperti akikah juga, Cong jangan lupa lo Cong itu. Iya. Itu akikah juga tadinya dari salon loh. Ya kan? Saya mau tanya sekarang sama Ronald nih. Kenapa sih nanya mulu? Saya mau orangnya tukang nanya. Kayak polisi lagi interogasi yang lain aja. bisa tahu gitu. Tadi bahasa nih. Ronald yang paling mengena tuh trennya apa yang Anda ikuti? Saya senang Kenalin memperhatikan dulu, ya. tren musik soalnya. Oh, musik. Ya. Jadi perkenalkan saya adalah rombongan artis bernaluri modis dan kocak. Disingkat apa? Ronald Disco. Iya. Kalau saya justru Kamu pakai nama Eh? Ronald Disco sesuai dengan nama album kamu juga ada yang Ronald Disco Betul. ya? Selain album juga alter ego saya. Kalau saya justru orang yang paling tidak suka ngikutin tren. Jadi Anda yang membuat tren. Saya against the mainstream, melawan tren. Karena kalau kita ngikutin tren, kita nggak akan menonjol. Kita akan menjadi pasaran. Iya. Tapi ketika kita melawan arus, kita melawan tren, kita akan menonjol jadi pusat perhatian. Tahun 2007, saya membuat sebuah album bermutu yang Ya. tidak laku. Nah, tuh kan. Namanya Ronald Disco. Ini adalah salah satu seragam manggung saya. Oh ini nih. Nih, Kenapa sih lontong? ini kalau digantung kayak lampu rumah nih, Pak. Ini sebetulnya sama celananya juga. Dan saya punya 5 warna baju begini. Wow. Loh, apa maksudnya kaget atau apa? Enggak, makan cabai nih. Saya melawan tren hari itu. Kenapa? Karena pada saat 2007 itu sedang Melayu. Oh, Melayu ya. Melayu, saya nggak bisa. Sama, kalau saya masuk Melayu juga, ya biasa Biasa aja. berarti ya. Lagi pula wajah saya kan kurang Melayu dibandingkan dengan Charlie Van Houten. Iya benar. Dibandingkan di De Hijau Daun juga saya kurang Melayu kan. Ya. Album Kira-kira saya, Kak, kira-kira Ronald Disco kapan mau diluncurin? udah. Ronald Disco itu adalah bukan album yang tidak laku, tapi Bukan. diedarkan terbatas. Betul, dia tuh eksklusif hanya menjual eceran. Kalau dia. Iya ya. Nih. Eceran, enggak sedih Nih paket. kayak ginilah bentuknya ya. Ini bentuknya kayak begini. Ini klipnya ya. 2007 gitu, 2008 semua sendiri Kang Denny. Biaya sendiri, menciptakan lagu sendiri, main musik sendiri, edarkan sendiri, Iya. jual sendiri, Dengerin beli sendiri. Benar, dengerin sendiri. Sampai hari ini CD-nya masih banyak di rumah saya. Luar biasa memang saya.